Halo teman-teman BDKSN, kembali lagi bertemu dengan saya Bang Didik. Mantapkan skill tes wawancara P3K teman-teman. Soal wawancara hots berikut ini merupakan soal FR tes P3K tahap 1 yang dihimpun dari teman-teman yang sudah menyelesaikan tes P3K tahap 1 kemarin. Sesuai Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, submateri kita adalah wawancara dengan submaterinya yaitu etika. Ya, jadi wawancara, submaterinya etika. Untuk semua formasi tentu saja, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, boleh like dan subscribe terlebih dahulu dan bergabung dengan media sosial kami di @bidikasn.com. Langsung soal nomor 1, teman-teman. Di tempat kerja baru terdapat tradisi menyapa setiap rekan kerja saat pagi hari. Namun, Anda belum terbiasa dengan kebiasaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mulai menyapa setiap rekan kerja meskipun awalnya terasa canggung. B. Hanya menyapa orang yang Anda kenal saja. C. Menunggu rekan kerja menyapa Anda lebih dulu. D. Mengabaikan tradisi tersebut karena menurut Anda itu tidak penting. Yuk teman-teman BDKSN, kita lihat jawaban terbaiknya. Nah, untuk opsi terbaik, skor 4 ada di A, mulai menyapa setiap rekan kerja meskipun awalnya terasa canggung. Ini skor tertinggi. Pembahasannya, jawaban A mencerminkan sikap adaptif dan penghargaan terhadap budaya kerja. Hal ini membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan ramah. Lalu kemudian 3 poin ada di B, hanya menyapa orang yang Anda kenal saja ya. Dilanjutkan dengan 2 poin di C dan 1 poin di D. Soal nomor 2, sebagai pegawai baru Anda bekerja di tim yang memiliki anggota senior dengan pengalaman bertahun-tahun. Bagaimana cara Anda menunjukkan rasa hormat kepada mereka? A. Memperhatikan saran dan masukan mereka selama bekerja. B. Menghindari memberikan pendapat agar tidak dianggap menyaingi mereka. C. Membandingkan pengalaman Anda dengan pengalaman mereka untuk menunjukkan kemampuan Anda. D. Menjaga jarak dari mereka untuk menghindari konflik. Kita lihat jawaban dan pembahasannya. Opsi terbaik, skor 4 ada di A, memperhatikan saran dan masukan mereka selama bekerja. Pembahasannya, jawaban A ini menunjukkan sikap terbuka dan menghargai pengalaman senior. Ini penting untuk membangun hubungan kerja yang harmonis di tempat baru. Baru kemudian 3 poin di D, menjaga jarak dari mereka untuk menghindari konflik. Dan B yang berpoin 2 dan C poinnya paling rendah yaitu 1 poin. Soal nomor 3 teman-teman, sebagai pegawai baru. Anda menerima kritik dari seorang senior terkait hasil pekerjaan Anda yang dianggap kurang rapi. Apa langkah yang akan Anda ambil? A. Menerima kritik dengan baik dan meminta saran untuk perbaikan. B. Membela diri dan menjelaskan bahwa Anda masih baru di tempat kerja. C. Mengabaikan kritik karena merasa senior terlalu menuntut. D. Berjanji untuk memperbaiki tetapi tidak benar-benar melakukan perubahan. Jawaban terbaiknya ada di B, tentu saja menerima kritik dengan baik dan meminta saran untuk perbaikan. Pembahasannya, jawaban B menunjukkan sikap profesional dan terbuka terhadap masukan yang penting untuk pengembangan diri dan hubungan kerja yang baik. Baru kemudian 3 poin di D, berjanji untuk memperbaiki tetapi tidak benar-benar melakukan perubahan ya. Skor 2 ada di A dan skor 1 ada di C. Kita lanjutkan soal nomor 4. Di tempat kerja baru ada aturan yang mewajibkan semua pegawai baru mengikuti pelatihan tambahan di luar jam kerja. Anda merasa lelah setelah bekerja seharian. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti pelatihan karena memahami pentingnya aturan tersebut. B. Berusaha menghindar dengan alasan kelelahan. C. Mengikuti pelatihan tetapi kurang fokus karena merasa terpaksa. D. Mengabaikan aturan tersebut karena merasa itu tidak relevan. Jawaban terbaiknya ada di A. Mengikuti pelatihan karena memahami pentingnya aturan tersebut. Pembahasannya, jawaban A menunjukkan integritas dan komitmen terhadap aturan yang ada.
Meskipun terasa melelahkan, ini mencerminkan sikap adaptif dan tanggung jawab. Kita lihat sorry ya, dengan 3 poin ada di C, mengikuti pelatihan tetapi kurang fokus karena merasa terpaksa. Baru kemudian 2 poin ada di B dan 1 poinnya ada di D, yaitu mengabaikan. Soal nomor 5 teman-teman, sebagai pegawai baru Anda belum tentu mengenal rekan-rekan kerja. Pada jam istirahat mereka mengundang Anda untuk makan siang bersama. Namun Anda membawa bekal sendiri. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta mereka untuk menyesuaikan dengan Anda di lain waktu. B. Menolak dengan alasan Anda sudah membawa bekal sendiri. C. Mengabaikan undangan mereka dan tetap di meja kerja. Dia bergabung dengan mereka meskipun hanya untuk menemani sambil makan bekal. Jawaban terbaiknya kita lihat ada di D dengan 4 poin, bergabung dengan mereka meskipun hanya untuk menemani sambil makan bekal. Pembahasannya, jawaban D ini menunjukkan keinginan untuk berbaur dan menjalin hubungan baik dengan rekan kerja yang penting untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis. Baru kemudian skor 3 ada di A, meminta mereka untuk menyesuaikan dengan Anda di lain waktu. Ya teman-teman, skor 2 ada di B dan skor 1 ada di C-nya. Bimbel Bidik ASN, teman-teman mengadakan paket tryout P3K yang dapat teman-teman coba, yang dapat teman-teman maksimalkan, sehingga nantinya pada tes tahap 2, teman-teman sudah lebih siap untuk mengikuti tes tersebut. Tersedia paket tryout Mansoswan, administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional. Fasilitas yang teman-teman dapatkan berupa bebas akses selama 6 bulan melalui website, 1 paket soal gratis, dan 3 paket soal hot berkualitas. Disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan teman-teman, sudah termasuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, serta adanya grup diskusi, serta event webinar premium, dan sebagainya. Fitur kalender juga tersedia bagi teman-teman. Ya, akses bisa dilakukan melalui bimbel.bidikasn.com atau menghubungi nomor kontak person yang tersedia di kolom deskripsi. Kita lanjutkan soal nomor 6 teman-teman. Sebagai pegawai baru Anda terlibat dalam rapat tim dan memiliki pendapat yang berbeda dengan sebagian besar anggota tim, termasuk beberapa senior. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengungkapkan pendapat Anda dengan sopan dan mendukungnya dengan alasan yang jelas. B. Menyetujuinya meskipun Anda tidak setuju agar tidak menimbulkan konflik. C. Tidak berbicara dan memilih untuk diam karena merasa pendapat Anda tidak dihargai. D. Menunggu kesempatan untuk berbicara di akhir rapat dan mengkritik pendapat orang lain. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di A. Mengungkapkan pendapat Anda dengan sopan dan mendukung dengan alasan yang jelas. Bahasannya, jawaban A ini menunjukkan sikap berani dan profesional untuk mengungkapkan pendapat dengan cara yang menghargai pandangan orang lain. Ini penting dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan diskusi yang konstruktif. Baru kemudian D dengan 3 poin, menunggu kesempatan untuk berbicara di akhir rapat dan mengkritik pendapat orang lain. B dengan 2 poin dan C 1 poinnya. Berikutnya teman-teman Bidik ASN jangan lupa untuk like dan subscribe dulu video ini. Soal nomor 7, sebagai pegawai baru Anda menerima kritik konstruktif dari seorang senior mengenai cara Anda mengerjakan tugas. Apa langkah terbaik yang sebaiknya Anda ambil? A. Membalas dengan menjelaskan alasan dibalik cara kerja Anda tanpa mengubah apapun. B. Menyimak kritik dengan baik dan berterima kasih atas masukan tersebut serta berusaha memperbaiki diri. C. Merasa kecewa dan menyimpan perasaan tersebut tanpa melakukan apa-apa. D. Mengabaikan kritik dan melanjutkan cara kerja Anda yang sudah nyaman. Jawaban terbaiknya, menyimak kritik dengan baik dan berterima kasih atas masukan tersebut serta berusaha memperbaiki diri. Ini skor 4 ada di B, teman-teman. Pembahasannya, jawaban B mencerminkan sikap positif terhadap kritik yang menunjukkan kedewasaan dan kemauan untuk berkembang. Ini penting untuk meningkatkan keterampilan dan reputasi di tempat kerja. Baru kemudian skor 3 ada di D, mengabaikan kritik dan melanjutkan cara kerja Anda yang sudah nyaman ya. Skor 2 ada di A serta skor 1 ada di C. Soal nomor 8 ini lebih hot lagi. Sebagai pegawai baru Anda mendapati bahwa perusahaan melakukan perubahan besar dalam struktur organisasinya
yang mempengaruhi banyak aspek pekerjaan. Banyak rekan kerja merasa cemas dan dengan perubahan ini, sebagai anggota tim, bagaimana Anda akan menangani perasaan rekan kerja yang khawatir serta memastikan kelancaran proses adaptasi? Memberikan penjelasan tentang perubahan tersebut dan memotivasi rekan kerja untuk melihatnya sebagai peluang untuk berkembang sambil tetap fokus pada tujuan bersama. B. Mengabaikan kekhawatiran rekan kerja dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa karena perubahan tersebut bukanlah hal baru bagi Anda. C. Mengumpulkan tim dan mencoba mencari cara-cara baru untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi. D. Menganggap kekhawatiran mereka sebagai masalah pribadi dan tidak terlibat dalam mencari solusi karena Anda merasa perubahan ini tidak akan mempengaruhi Anda secara langsung. Kita lihat jawaban terbaik dan pembahasannya. Skor 4 ada di A. Memberikan penjelasan tentang perubahan tersebut dan memotivasi rekan kerja untuk melihatnya sebagai peluang untuk berkembang sambil tetap fokus pada tujuan bersama. Ya, ini jawaban A ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian rekan kerja. Jadi ada informasi yang tersampaikan untuk mengurangi ketidakpastian rekan kerja, ya. Ini menunjukkan sikap kepemimpinan dan kemampuan untuk membantu rekan kerja melewati masa transisi dengan baik. Ini lebih terapan jawaban yang A ini. Karena kondisinya rekan kerja kita merasa cemas dengan perubahan gitu ya. Maka yang paling tepat adalah A ya. Kasih penjelasan biar nggak cemas gitu ya. Kasih motivasi biar nggak cemas gitu. Nah, kemudian skor 3 ada di C. Mengumpulkan tim dan mencoba mencari cara-cara baru untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi. Nah, ini bagus sebetulnya tetapi tidak memecahkan masalah kecemasan tadi. Ya, diiringi dengan 2 poin ada di B dan 1 poin ada di D. Soal nomor 9 teman-teman. Sebagai pegawai baru, Anda diberikan 2 tugas yang saling bertentangan. Salah satu tugas berkaitan dengan proyek tim yang harus diselesaikan dengan cepat, sementara tugas pribadi Anda membutuhkan waktu lebih lama dan kompleks. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik ini dengan tetap menjaga kualitas dan komitmen terhadap kedua tugas? A. Mencoba menyelesaikan keduanya secara bersamaan, meskipun kualitasnya bisa terganggu untuk menunjukkan bahwa Anda dapat multitasking. B. Mengomunikasikan dengan jelas kepada atasan mengenai tantangan yang Anda hadapi dan meminta bantuan atau penyesuaian prioritas pekerjaan agar kedua tugas dapat diselesaikan dengan baik. C. Memprioritaskan salah satu tugas tanpa berkonsultasi dengan atasan atau rekan kerja dan menyelesaikan yang lain setelahnya. D. Mengabaikan satu tugas dan fokus menyelesaikan tugas yang lebih mudah atau lebih cepat agar terlihat lebih efisien. Jawaban terbaiknya ada di B. Mengomunikasikan dengan jelas kepada atasan mengenai tantangan yang Anda hadapi dan meminta bantuan atau penyesuaian prioritas pekerjaan agar kedua tugas dapat diselesaikan dengan baik. Pembahasannya, jawaban B mencerminkan kemampuan untuk mengelola prioritas dengan bijaksana dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan atasan atau tim. Ini membantu menjaga integritas dan kualitas kerja, memperlihatkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Baru kemudian yang C dengan skor 3-nya memprioritaskan salah satu tugas tanpa berkonsultasi dengan atasan atau rekan kerja dan menyelesaikan yang lain setelahnya. Diiringi dengan skor 2 di A dan skor 1 di jawaban D. Nah, soal nomor 10 dapat teman-teman jawab di kolom komentar. Ini salah satu soal yang hot juga nih ya. Dan lumayan panjang teksnya. Yang butuh analisa ya. Sebagai pegawai baru, Anda dihadapkan dengan keputusan untuk memilih antara 2 proyek penting. Proyek pertama memiliki hasil yang cepat dan terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun dapat berisiko bagi reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Proyek kedua lebih lambat hasilnya namun berpotensi memberikan keuntungan yang berkelanjutan dan lebih stabil. Bagaimana Anda akan membuat keputusan ini? A. Memilih proyek kedua karena lebih berfokus pada hasil jangka panjang yang akan menjaga reputasi perusahaan dan memberikan keuntungan berkelanjutan. B. Memilih proyek pertama karena hasil cepatnya akan memberikan manfaat langsung bagi perusahaan dan dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda sebagai pegawai baru. C. Mengusulkan kombinasi kedua proyek meskipun tidak ada jaminan keberhasilan
dengan harapan perusahaan dapat memanfaatkan kedua potensi tersebut. Dia menunda keputusan tersebut berharap atasan akan memberikan instruksi lebih lanjut tentang bagaimana memilih antara keduanya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe serta memaksimalkan persiapan dengan mengikuti tryout yang diselenggarakan oleh Bidik ASN. Ya, boleh berkomentar di kolom chat terkait dengan soal tadi yang nomor 10 juga. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS oleh Bang Didik, Bidik ASN setiap harinya. Selamat dan sampai jumpa.